mempresentasikan materi pada hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Ali Halidin SAGM sebagai dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Revi Oktaviana sebagai moderator pada hari ini. Adapun materi yang akan dipresentasikan yaitu Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Dengan ini saya persilahkan. Sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Latar belakang. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada tahun Gajah, tepatnya pada 20 April 571 Masehi. Beliau berasal dari keturunan suku Quraisy Bani Hashim yang dikenal sebagai keluarga terpandang dan mulai di kalangan masyarakat Arab. Ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya Aminah binti Wahab. Garis keturunan Nabi Muhammad SAW bersambung hingga Nabi Ismail As dan Nabi Ibrahim As. Kehidupan Nabi Muhammad SAW menjadi sangat penting karena beliau merupakan rasul terakhir yang membawa ajaran Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Perjuangan beliau dalam menyebarkan agama Islam membawa perubahan besar bagi masyarakat Arab dari kehidupan jahiliyah menuju masyarakat yang berakhlak, berilmu dan berperadaban. B. Hasil bacaan. 1. Sebelum diangkat menjadi rasul, ada 2 jenis pekerjaan yang dilakukannya sebelum menjadi rasul. Yang pertama, mengembala kambing ketika ia bersama ibu susuannya, Halimatus Sa'diyah. Mengembala kambing ketika ia tinggal bersama pamannya. Ia mengikuti pamannya berdagang ke negeri Syam sampai ia dewasa dan dapat berdiri sendiri. Sebagai seorang pedagang, selain ia berdagang dengan pamannya, ia juga melakukan kerjasama dagang dengan Khadijah, seorang janda kaya. Khadijah memberinya modal untuk berdagang ke negeri Syam dan beliau memperoleh untung besar. Khadijah tertarik pada kejujuran dan akhlaknya yang baik dan ingin menjadi suaminya. Dalam usia 25 tahun, Abu Talib menawarkan keponakannya itu kepada Khadijah binti Khuwailid. Tawaran Abu Talib diterima Khadijah. Pernikahan Nabi dengan Khadijah binti Khuwailid berlangsung ketika Muhammad berusia 25 tahun dan Khadijah 40 tahun dengan mahar 20 ekor unta. Dalam kehidupan rumah tangga, suami istri itu pun hidup bahagia dan saling mencintai. Yang kedua, diangkat menjadi rasul. Demikianlah dilakukan Muhammad setiap tahun ketika usianya 40 tahun. Pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi, malaikat Jibril mendatanginya menyampaikan wahyu Allah. Yang pertama, surah Al-Alaq ayat 1-5 berarti secara simbolis Muhammad telah dilantik sebagai nabi akhir zaman. Rasulullah dibawa Khadijah menghadap seorang pendeta Nasrani yang berpengetahuan luas bernama Waraqah bin Naufal. Setelah Nabi menceritakan pengalamannya itu, Waraqah berkata, "Inilah malaikat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada nabi-nabi sebelummu." Yang ketiga, tahap-tahap dakwah. Rasulullah berdakwah melalui beberapa tahap. Pertama, secara diam-diam di lingkungannya, keluarga dan sahabat dekatnya, diterima oleh istrinya Khadijah, anak pamannya Ali, anak angkatnya Zaid bin Haritsah, serta sahabat dekatnya Abu Bakar. Kedua, dakwah kepada keturunan Abdul Muthalib. Hal ini dilakukan setelah turunnya wahyu ketiga, Syu'ara ayat 214. Nabi mengumpulkan dan mengajak mereka supaya beriman. Akan tetapi Abu Lahab beserta istrinya mengutuk Nabi sehingga turun surah Al-Masad ayat 1-5. Ketiga, dakwah kepada semua orang setelah wahyu Allah, surah Al-Hijr ayat 94. Yang keempat, tantangan kaum Quraisy. Dengan demikian, kaum Quraisy menentang dakwah Nabi dengan membujuk karena kekuatan Nabi terletak pada perlindungan Abu Talib yang amat disegani itu. Mereka meminta Abu Talib memilih satu di antara dua, yaitu memerintahkan Muhammad agar berhenti dari dakwanya atau menyerahkan kepada mereka untuk dibunuh. Abu Talib mengharapkan Muhammad menghentikan dakwanya. Nabi menolak dan mengatakan, "Demi Allah, saya tidak akan berhenti memperjuangkan amanat
Allah ini. Yang kelima, Abu Talib dan Khadijah wafat. Tidak lama setelah pembaikatan itu dihentikan pada tahun ke-10 dari kenabian Nabi Muhammad SAW menghadapi 3 peristiwa yang menyedihkan pula sehingga tahun itu disebut dengan tahun duka cita. Pertama, pamannya meninggal dunia dalam usia 87 tahun. Kedua, istrinya Khadijah meninggal dalam usia 65 tahun. Ketiga, Nabi berdakwah di Taif, beliau diejek, disoraki, dilempar batu sampai terluka bagian kepala dan badannya. Yang keenam, tahun duka cita dan Isra Miraj. Dalam situasi berduka cita, di tahun duka cita yang dialami Nabi secara beruntun tahun ke-10 dari kenabian tersebut di atas Allah mengisra mirajkan Nabi Muhammad SAW pada tahun ke-10 itu juga diantara lain tujuannya adalah untuk menghibur hati Nabi yang sedang berduka cita tersebut. Adapun bagian C, kesimpulan, Nabi Muhammad SAW lahir dari keluarga mulia Bani Hashim pada tahun Gajah dengan silsilah keturunan yang sampai kepada Nabi Islami As dan Nabi Ibrahim As. Sejak kecil beliau telah mendapatkan perhatian dan pendidikan yang baik sesuai tradisi Arab saat itu. Pemberian nama Muhammad menunjukkan harapan agar beliau menjadi pribadi yang terpuji di bumi dan langit. Masa awal kehidupan Nabi menunjukkan bahwa beliau dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rasul yang membawa perubahan besar bagi umat manusia. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi hasil pemaparan materi dari saudari Nurfasrina. Demikian saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi